Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini memudahkan langkah kita, memberikan kemudahan untuk kita, memberikan hidayah taufik kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada waktu ini, pada jam ini Allah pertemukan kita bersama di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fiddin, jamaah Masjid Al-Falah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mereka menjelaskan bahwa Al-Quran yang ada pada hadapan kita, Al-Quran yang kita baca dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas tidak lepas dari 3 poin. Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita pelajari, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tidak lepas pembicaraannya dari 3 hal. Pertama, yang dibahas di dalam Al-Quran kurang lebih berkisar tentang masalah perintah dan larangan. Kita baca dalam Al-Quran banyak ayat-ayat tentang perintah. Allah perintahkan untuk menunaikan sholat, Allah memerintahkan untuk membayar zakat, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, Allah perintahkan untuk beribadah hanya kepadanya, dan perintah-perintah yang lain. Juga sama Allah Subhanahu wa ta'ala banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran melarang akan suatu hal. Allah melarang untuk memakan atau mengonsumsi bangkai, Allah melarang untuk mendekati perbuatan zina, Allah melarang untuk minum khamar, dan seterusnya dari larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran.
Maka ini pembicaraan pertama yang banyak Allah sampaikan dalam Al-Quran, berkisar tentang masalah larangan dan perintah. Poin kedua yang banyak dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yang ini juga disampaikan oleh para ulama, adalah berkisar tentang masalah al-hudud. Hudud itu artinya hukuman. Jika melakukan seperti ini, maka hukumannya seperti ini. Jika seorang mencuri, misalkan Allah berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri, baik laki-laki atau perempuan, maka hendaknya tangannya dipotong. Allah berfirman tentang orang-orang yang berzina, wazani wazaniyatu fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Orang yang berzina, laki-laki atau perempuan, maka hukuman bagi mereka berdua adalah dicambuk berapa kali? Mi'ata jaldah, 100 kali. Ini bagi yang berzina jika belum menikah. Tapi kalau berzina sudah menikah, maka hukumannya lain, yaitu dirajam, dikubur, sisa kepala, kemudian dilempari batu sampai kapan? Sampai mati. Ini hukuman bagi orang-orang yang berzina, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian pembicaraan yang ketiga yang banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, setelah Allah menyebutkan larangan, perintah, Allah menyebutkan hukuman-hukuman dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah Allah banyak bercerita. Allah banyak memberikan kisah-kisah, baik kisah terdahulu atau kisah yang akan datang. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menceritakan kepadamu wahai Muhammad sebaik-baik kisah. Jadi semua kisah yang ada dalam Al-Quran, baik kisah umat-umat terdahulu atau yang akan dialami oleh semua manusia kelak di yaumil qiyamah, semuanya adalah kisah yang terbaik. Tapi tentu ketika Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menceritakan tentang beraneka ragam kisah umat-umat terdahulu, tidak hanya sekedar untuk dibaca saja, tidak hanya sekedar untuk pengetahuan saja, tidak hanya sekedar untuk nambah wawasan saja, tapi kata Allah, sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, ibrah. Ibrah itu artinya pelajaran. Ketika Allah menceritakan tentang kisah dikeluarkannya Nabi Adam dan istrinya Hawa dari surga, maka ada pelajaran yang harus kita petik. Ketika Allah menceritakan tentang kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Lut terkenal dengan kaum apa itu? Sodom, yang suka sesama jenis. Lelaki suka dengan lelaki, perempuan suka dengan perempuan, atau kalau bahasa sekarangnya adalah LGBT. Ini sudah pernah ada dan Allah sampaikan dalam Al-Quran. Orang-orang yang demikian, episode terakhir bagi mereka adalah mendapatkan azab. Dan ini semua ada dalam Al-Quran. Allah ceritakan, kita sebagai yang membaca Al-Quran, kita yang beriman kepada Al-Quran, kita yakin apa yang ada dalam Al-Quran ini benar, tentu akan mengambil pelajaran. Apalagi na'udzubillahi min dzalik, terjun dalam masalah tersebut jangan sampai. Kenapa? Karena Allah telah sampaikan, orang-orang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, Allah akan azab mereka. Kemudian Allah juga banyak ceritakan tentang umat-umat terdahulu, yang insya Allah pada kesempatan ini
kita akan bercerita sesuai dengan apa yang Allah ceritakan, kita akan sampaikan sesuai dengan apa yang Allah sampaikan tentang masalah negeri Saba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala saking agungnya kisah masalah Saba, saking luar biasanya cerita tentang masalah negeri Saba, Allah Subhanahu wa taala menjadikan nama satu surat di antara surat Al-Qur'an menjadi surat Saba. Ada dalam Al-Qur'an surat Saba yang nomornya 34. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu kejadian atau menjadikan nama seorang menjadi nama surat, berarti menunjukkan ada sesuatu yang agung, ada sesuatu yang perlu untuk kita gali, ada sesuatu yang perlu untuk kita ambil pelajarannya. Allah bercerita atau Allah memberikan nama salah satu surat dalam Al-Quran Al-Baqarah, sapi betina. Lihat, banyak Allah bercerita tentang masalah sapi betina dalam surat tersebut. Allah memberikan salah satu nama surat di antara surat-surat yang ada dengan nama An-Naml, artinya semut. Maka dalam surat tersebut banyak kisah-kisah yang luar biasa yang harus kita ambil pelajarannya. Dan di antara nama surat yang ada dalam Al-Quran, Allah bercerita atau Allah menjadikannya sebagai nama surat Saba, yang insya Allah kita akan sedikit mengambil pelajaran tentang apa yang terjadi pada zaman itu, tepatnya di negeri yang kita kenal dengan negeri Saba. Di mana negeri Saba dan seterusnya. Ikhwani fiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Saba. Ketika turun ayat yang berkaitan tentang masalah Saba, Allah berfirman di dalam surat Saba ayat ke-15, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannataini an yaminin wa shimal, dan seterusnya. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Qala inna rajulan sa'ala Rasulullah an Saba ma huwa arrajulun aw imra'atun aw ardhun. Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi Muhammad dan bertanya, "Ya Rasulullah, Saba itu apa ya Rasulullah? Apa itu Saba? Apakah Saba itu nama laki-laki? Apakah Saba itu nama perempuan? Ataukah Saba itu adalah nama suatu negeri?" Jadi sahabat Nabi Muhammad SAW ketika itu pun bertanya-tanya tentang Saba yang Allah firmankan dalam surat Saba itu sendiri. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Allah di tempat kediaman mereka. Saba itu apa ya Rasulullah? Apakah dia nama orang? Apakah nama perempuan? Apakah nama suatu negeri ya Rasulullah? Maka lihat apa jawaban Nabi Muhammad SAW. Laisa bimra'atin wala bi ardhin wa innama huwa rajulun. Kata Nabi Muhammad, Saba adalah bukan nama bagi perempuan. Saba pun juga bukan nama bagi sebuah tempat, sebuah negeri, bukan. Tapi Saba adalah nama seorang laki-laki. Jadi kita kenal negeri Saba, atau mungkin yang tertulis dalam pamflet kajian kita kisah negeri Saba, sebenarnya negeri itu namanya bukan negeri Saba, tapi negeri Saba adalah penamaan yang disandarkan kepada seorang laki-laki yang bernama Saba, sehingga dia tinggal di negeri tersebut dan terkenallah negeri tersebut dengan negeri Saba. Sehingga negeri Saba itu bukanlah nama bagi suatu tempat, karena Nabi Muhammad menyampaikan laisa bimra'ah,
Saba itu bukan nama perempuan, wala bi ardin, dan Saba juga bukan seorang atau bukan nama sebuah tempat. Wa innama huwa rajulun, akan tetapi Saba itu adalah nama bagi seorang laki-laki. Di mana tempatnya? Para ulama mereka menjelaskan di dalam kitab-kitab tafsir mereka, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir, kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, Al-Imam At-Tabari rahimahumullahu ta'ala, jami'an menjelaskan bahwa Saba itu terletak ketika itu di negeri Yaman, tepatnya di Ma'rib, pondok Ustadz Tobroni. Masih ada peninggalan-peninggalan negeri Saba di Ma'rib. Kita terkenal ada bendungan Ma'rib, itu bendungan yang tersisa peninggalan dari Saba dan Ratu Bilqis ketika itu. Jadi Saba adalah seorang laki-laki yang dahulu tinggal di sebuah negara bernama Yaman, tepatnya di kota Ma'rib, dekat dari ibu kota Yaman, Son'a. Ikhwani fiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Ini penjelasan dari para ulama. Di antaranya para ulama tafsir yang nama-namanya saya sebutkan tadi, bahwa Saba itu terletak di negara Yaman. Kenapa? Karena saya sampaikan di sini ada sebagian orang YouTuber yang mau cari popularitas saja itu, mereka menyampaikan di YouTube mereka, di akun official mereka atau di akun channel mereka, bahwa Saba itu berada di mana? Di Sleman katanya. Subhanallah. Saba itu di Nusantara, di Indonesia ini katanya. Lah, Saba itu berada di Yaman. Nabi Muhammad sendiri yang menyampaikan bahwa terusan hadis tadi yang ditanya Nabi Muhammad, apa itu Saba ya Nabi Muhammad? Beliau mengatakan Saba itu bukan nama perempuan, Saba itu bukan nama negeri, Saba adalah seorang laki-laki yang dia memiliki nama dengan nama itu, yaitu namanya Saba walada Ashrah. Dia punya 10 keturunan. Fasakana al-Yaman minhum sittah min auladihil ashrah. 6 di antara anak keturunan Saba tinggal di Yaman. Kemudian 4-nya sisanya di Syam. Dalam hadis yang lain, Syam itu sekarang terpecah menjadi 4 negara. 1 mana? Suriah. 2 Libanon. 3 Yordan. 4 Palestina. Ini 4 negara. Jika panjenengan baca hadis atau baca buku, ada negeri Syam. Di mana negeri Syam? Sekarang tidak ada. Panjenengan cari peta dunia, cari Syam, nggak bakal ketemu. Tapi Syam itu sekarang sudah pecah menjadi 4 negara: Suriah, Palestina, Yordan, dan Libanon. Maka ini maksud dari negeri Syam yang banyak dalam hadis-hadis Nabi Muhammad atau mungkin dalam Al-Quran. Saba ini punya 10 keturunan, 6 diantaranya di Yaman dan 4 diantaranya di Syam. Maka salah besar bagi yang mengatakan Saba itu terletak di Sleman, bahkan mengatakan itu sisa peninggalan Ratu Bilqis, Borobudur yang ada di Sleman. Ini salah besar. Atau yang mengatakanlah Saba itu berada di Indonesia, salah besar. Memang nanti kalau kita melihat bagaimana kemakmuran yang Allah berikan, kenikmatan, kesejahteraan hidup yang Allah berikan kepada negeri Saba, mirip dengan apa yang kita rasakan. Kenapa saya angkat kisah tentang Saba? Karena negeri ini dahulu negeri yang luar biasa, makmur, gemah, ripah, loh, Cinawi, seperti halnya negara Indonesia. Tapi Allah berikan azab kepada mereka karena pembangkangan mereka, karena kekufuran mereka, karena perbuatan syirik yang mereka lakukan. Maka jangan sampai negara yang kita cintai, yang gemah, ripah, loh, Cinawi, makmur, tentrem, sejahtera, Indonesia yang kita tinggali ini, jangan sampai kasusnya seperti negeri Saba. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saya baca di antara firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang negeri Saba. Allah berfirman dalam ayat 15. Jadi dalam surat Saba itu sendiri yang menceritakan tentang negeri Saba,
yaitu sebuah negeri yang namanya dinisbatkan kepada seorang laki-laki yang bernama Saba. Ayat 15, ayat 16, ayat 17, ayat 18 sampai ayat ke-19. Allah berfirman dalam ayat ke-15, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, sungguh telah ada pada Saba atau kaum Saba tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam tempat tinggal mereka. Allah menceritakan bahwa di tempat tinggal Saba, di Yaman tepatnya, ketika itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda kebesaran Allah? Kenikmatan, kemakmuran, keindahan, kesejahteraan, ketentraman hidup bagi mereka yang tidak Allah berikan kepada tempat yang lain. Allah sampaikan di ayat yang sama, jannatani an yaminin wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Para ustadz, para mubalik, para kiai, banyak mungkin di antara doa-doa mereka, semoga Allah menjadikan negara ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini sifat yang Allah sifatkan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah sifat yang Allah sematkan kepada negeri Saba ketika itu. Baldatun thayyibatun, Saba adalah sebuah negeri yang makmur. Thayyibah itu negeri yang baik, baik dalam semua sisi. Lihat, dalam bahasa Arab sedikit saya akan singgung. Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati negeri Saba dengan negeri yang baik, Allah menyampaikan dengan thayyibatun. Namanya nakiroh itu. Dalam bahasa Arab ada tun, ada yang depannya alif lam. Al masjidu sama masjidun. Ini di sini Allah sampaikan baldatun thayyibatun dan bukan at-thayyibatu, tidak ada alif lam di depannya. Dan semua bentuk nakirah dalam bahasa Arab menunjukkan umum, maknanya luas, tidak bermaksud, tidak memiliki satu atau dua, tiga makna saja. Maka ketika Allah sifatkan negeri Saba sebagai baldatun thayyibatun, sebuah negeri yang thayyib, maka kethayyiban negeri itu semua hal, dari sisi cuacanya thayyib, dari sisi perkebunannya thayyib, dari sisi pertaniannya thayyib, dari sisi ekonominya thayyib, dari sisi militernya thayyib. Semua aspek yang berkaitan dengan negeri Saba ketika itu, kata Allah, thayyibatun, sempurnalah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada negeri Saba. Maka negeri Saba Allah sematkan sifat bagi negeri mereka adalah baldatun thayyibatun, sebuah negeri yang thayyib. Seperti apa kethayyiban negeri itu? Para ulama menjelaskan banyak dalam kitab-kitab tafsir mereka. Di antaranya ini saya sebutkan beberapa kenikmatan, kethayyiban, keindahan negeri Saba yang juga disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, hal ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsir beliau. Saya nukil ini ucapan Al-Imam Al-Baghawi, dan beliau menukil seorang ulama yang bernama Abdurrahman ibnu Zaid. Lihat, ini luar biasa. Kata beliau, kata Abdurrahman ibn Zaid rahimahullahu ta'ala, lam yakun yura fi baldatihim ba'udhah. Ya Allah, di negeri Saba itu tidak ada nyamuknya. Itu Masya Allah, kita hidup nggak ada nyamuk, ya Allah. Ya tapi kadang ada nyamuk juga manfaat sih ya. Jenengan kalau nggak ada nyamuk mungkin bangunnya bablas ya. Ada nyamuk, banyak nyamuknya, akhirnya subuh bisa bangun. Ya, ini bayangkan, di negeri Saba lam yakun yura fi baldatihim ba'udhatun wala dzubabun wala burghus wala aqrab wala hayyah. Tidak ada di negeri Saba itu hewan-hewan yang membahayakan atau hewan-hewan yang mengganggu seperti nyamuk. Tidak ada nyamuk, subhanallah. Tidak ada laler. Kita kalau ngelihat laler itu mungkin kan risih, masih di telinga ngangung itu kan gemes, keplak ndak kena-kena, nempel di makanan, nempel di minuman dan seterusnya. Kadang kita gemes.
Ini di negeri Sabak tidak ada ba'udhah, nyamuk, tidak ada dzubab, tidak ada tadi apa tuh? Laler, wala burghus, wala akrab, tidak ada kalajengking, tidak ada akrab itu kalajengking, kemudian kecoa, terus ini yang kakinya panjang banyak itu kelabang, nggak ada kelabang, wala hayatun, tidak ada ular, subhanallah. Maka otomatis kalau tidak ada laler, singgat pun juga tidak ada. Negeri yang masya Allah. Ini dari sisi tidak ada hewan-hewan pengganggu, hewan-hewan yang mungkin menurut kita ganggu dan menjijikkan. Nyamuk nggak ada, laler nggak ada, kemudian tadi singgat pun nggak ada, kalajengking, kemudian kelabang, ular pun nggak ada. Kemudian yang kedua, Allah sampaikan bahwa negeri Sabak itu negeri yang memiliki kebun-kebun. Tadi Allah sampaikan jannatani an yaminin wa shimal. Negeri Sabak itu ibaratnya terletak di tengah-tengah, kanan dan kiri mereka, kanan dan kiri negeri Sabak atau Yaman ketika itu ada perkebunan-perkebunan yang subur, yang hijau, yang buah-buahnya panen tidak kenal musim. Kita kalau di sini di Indonesia mau makan durian, nunggu musim durian dulu. Pingin mangga ya juga mungkin nunggu pas musim hujan demikian. Ada buah yang tidak ada musimnya, buah apa Bapak Rai? Ada buah yang nggak pakai musim mungkin ada, tapi di negeri Sabak hampir semua buah tidak kenal musim ketika berbuah. Ini kata para ulama mentafsirkan tentang keindahan dan kemakmuran, kesuburan tanah di negeri Sabak. Wa kana min sinfihima fima dzukira lana ma haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Sulaiman qala haddatsana Abu Hilal qala sami'tu Qatadah fi qawlihi. Aku mendengar Qatadah, seorang ulama tafsir dari zaman tabi'in, muridnya sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan sami'tu Qatadah, aku mendengar Qatadah mentafsirkan firman Allah dalam surat Sabak ayat ke-15. Di Sabak itu ada dua kebun, di kanan dan di sebelah kiri negeri Sabak tersebut. Apa kata Qatadah? Qala kanat jannatani baina jabalain fakanatil mar'atu takhruju miktalaha atau tukhriju miktalaha ala ra'siha fatamshi baina jabalain fayamtali'u miktaluha. Jadi proses ini Qatadah menceritakan tentang proses panen buah-buahan di negeri Sabak ketika itu. Di kebun yang Allah sebutkan dalam surat Sabak ayat 15, jannatani an yaminin wa shimal. Di negeri Sabak itu ada dua kebun, kanan dan kiri. Kata Qatadah, ahlu tafsir dari zaman tabi'in, muridnya sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan ketika mau ngambil buah-buahan di kebun di negeri Sabak ketika itu, cukup seorang wanita keluar dari rumahnya, bawa keranjangnya ditaruh di atas kepalanya, masuk di perkebunannya, keluar tanpa perlu ngambil, keranjangnya sudah full. Keranjangnya cuma di atas kepala, kemudian keluar dari kebun yang dia miliki, keranjangnya sudah full tanpa perlu nyonggo. Orang kalau nyonggo kan berat, disonggo kemudian jatuh nggak tepat malah kena kepala sendiri ya kalau nyonggonya mangga, kalau nyonggonya durian nggak gimana tuh. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan. Dalam penjelasan para ulama yang lain, ketika seorang laki-laki ingin panen buah-buahan yang sebenarnya tidak ada musim panen di negeri Sabak, hampir setiap hari panen terus, saking suburnya tanah negeri Sabak dan saking bagusnya cuaca di negeri Sabak. Ketika seorang laki-laki ingin ke kebunnya mengambil buah-buahan, tidak perlu susah payah untuk ngambil buah-buahan tersebut. Pohonnya pendek-pendek tapi buahnya Masya Allah. Jadi tidak perlu susah payah untuk ngambil buah-buahan.
Ini tentang keindahan negeri Saba. Kebunnya tidak kenal hari, tidak kenal musim ketika mau panen. Hampir tiap hari panennya. Kemudian kenikmatan yang Allah berikan lagi, yang ini termasuk tanda kebesaran Allah yang Allah berikan kepada negeri Saba. Negeri Saba ini negeri yang punya kekuatan yang luar biasa secara militer. Ya, kita tahulah ketika kita melihat berbicara tentang negeri-negeri sebelum atau umat-umat sebelum Nabi Muhammad, maka kita akan dapatkan mereka adalah umat-umat yang perkasa, umat yang luar biasa dari segi kekuatan. Kita bicara tentang kaum Tsamud, kita bicara tentang kaum Ad, yanhitunal jibala buyuta. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaum Tsamud itu kebiasaan mereka adalah membuat gunung sebagai rumah. Gunungnya dipahat dan dijadikan sebagai rumah. Masih ada di daerah Madian dekat Arab Saudi, ada perkampungan peninggalan mereka yang Nabi Muhammad melarang untuk masuk ke situ. Kalaupun mau masuk ke situ, hendaklah sambil nangis dan jangan lama-lama. Nabi Muhammad SAW pernah melewati perkampungan peninggalan kaum Tsamud, maka Nabi Muhammad SAW menangis. Dan beliau sampaikan kepada sahabatnya, kalau mau masuk tempat ini maka harus nangis. Nggak bisa nangis, dipaksa harus nangis. Kenapa? Khawatir kalau Allah memberikan azab kepada kita sebagaimana Allah berikan azab kepada mereka. Kita bicara kaum Tsamud, kaum yang perkasa. Kita bicara tentang kaum Ad, maka kaum Ad kaum yang perkasa. Tubba juga dalam Al-Quran sebutkan ada kaum Tubba, itu juga kaum yang perkasa. Maka kaum-kaum sebelum umat Nabi Muhammad SAW ini kaum-kaum yang perkasa-perkasa, kuat, memiliki militer yang luar biasa. Pun dengan kaum Saba, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kekuatan kaum Saba di dalam surat An-Naml. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang bagaimana Nabi Sulaiman mencari burung miliknya. Apa nama burung yang disebutkan dalam Al-Quran itu? Burung hudhud. Sudah pernah lihat burung hudhud? Coba cari, ada dalam Google burung hudhud, biar kita tahu seperti apa itu burung hudhud. Nyarinya nanti aja, jangan pas kajian dicari. Pas kajian dengarkan dulu saja, nanti bisa dicari gimana itu bentuk burung hudhud. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat An-Naml ayat ke-20, 21, 22, 23. Tentang kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yang Allah ceritakan, yang dimiliki oleh Bilqis, salah satu anak keturunan atau yang merajai negeri Saba ketika itu. Bukan di ayat ke-20, tapi di ayat yang ke-28 atau 29 dan seterusnya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis agar Ratu Bilqis masuk Islam, Allah sampaikan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Sesungguhnya ini adalah dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan kamu berlaku sombong di hadapanku dan datanglah kepadaku dalam keadaan kamu masuk Islam. Ini surat yang Nabi Sulaiman kirimkan kepada Ratu Bilqis, salah satu pimpinan kerajaan negeri Saba ketika itu. Alla ta'lu alayya, jangan sombong di hadapanku, wa'tuni muslimin, dan datang kepadaku dalam keadaan engkau masuk Islam. Karena negeri Saba negeri yang makmur, negeri yang gemah ripah loh jinawi, negeri yang istimewa, yang baldatun thayyibatun, negeri yang punya kekuatan militer luar biasa. Maka Nabi Sulaiman ingatkan, alla ta'lu alayya, jangan sekali-kali kamu sombong di hadapanku. Datang ke sini dalam keadaan Islam. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Maka ketika mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis tadi bermusyawarah kepada
menteri-menterinya, wahai para menteri-menteriku, aftuni fi amri, coba berikan gambaran bagaimana menurut kalian tentang suratnya Sulaiman yang ngancem saya dan ngancem kalian ini. Kita nggak boleh sombong di hadapan mereka, dan kita harus masuk Islam untuk di hadapan Nabi Sulaiman. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Lihat kata menteri-menteri Ratu Bilqis, qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Maka para menteri tadi mengatakan, wahai Ratu Bilqis, kita ini adalah kaum yang punya kekuatan, kita ini adalah kaum yang punya militer kuat, kita pernah dan kita sering dan bahkan kita belum terkalahkan ketika perang dengan kaum-kaum yang lain. Maka kalau engkau perintahkan kami menyerang Sulaiman, maka kami siap. Kita adalah bangsa yang belum pernah kalah, bangsa yang kuat, bangsa yang gagah, bangsa yang perkasa, militernya kuat, dan kita belum pernah kalah dari bangsa-bangsa yang lain. Kalau kamu perintahkan kami untuk nyerang Sulaiman, maka kami akan serang Sulaiman. Inilah firman Allah yang ingin saya sampaikan, menunjukkan betapa perkasanya, menunjukkan betapa kuatnya negeri Saba ketika itu. Ini diantara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada negeri Saba. Tadi kebunnya tidak kenal panen, kemudian kekuatannya luar biasa, kemudian tidak ada serangga-serangga yang mengganggu, dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada negeri Saba adalah Allah jadikan perjalanan dari negeri Yaman menuju Syam perjalanan yang pendek. Padahal Yaman ke Syam itu jaraknya lumayan jauh, tapi Allah sampaikan antara Yaman dengan Syam bagi negeri Saba ketika itu pendek. Kenapa pendek? Lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surat Saba ayat ke-18. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Kata Allah, dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba yang tinggal di Yaman dan negeri-negeri yang kami berkahi, maksudnya negeri Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Allah jadikan perjalanan mereka antara Yaman dan Syam pendek, gampang, mudah. Mereka bahkan disebutkan dalam tafsir ketika melakukan perjalanan dari Yaman ke Syam yang jaraknya jauh, tidak butuh perbekalan sama sekali. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena perjalanan mereka ini perjalanan melewati kebun-kebun. Mereka butuh makanan, mampir di kebun ambil, dan kebunnya tidak kenal musim panen, hampir tiap hari panen. Ketika mereka mau perjalanan malam, Allah sampaikan, Allah berikan rasa aman di malam hari. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Silahkan kalian melakukan perjalanan di malam hari kah, di malam hari, di siang hari, tetap aman. Lihat kata penulis kitab tafsir yang mungkin banyak dikaji di dalam negeri Indonesia, tafsir Jalalain. Allah Subhanahu wa Ta'ala atau penulis tafsir ini menyebutkan, la yahtajuna fihi ila hamlin zad wa ma ay wa qulna siru fiha layaliya wa ayyaman aminin la takhafuna fi lailin wala fi nahar. Ketika penduduk negeri Saba ingin pergi melakukan perjalanan dari Yaman menuju Syam, mereka tidak butuh perbekalan. Berangkat tinggal berangkat, haus sudah bel. Saya lihat sana lebih dari 10 menit, kayaknya masih lama. Ini belum masuk intinya. Singkatnya, intinya kemudian Allah sampaikan fa'aradhu, ketika Allah perintahkan negeri Saba untuk bersyukur kepada Allah, mereka enggan bersyukur. Apa yang dilakukan oleh negeri Saba? Mereka beribadah kepada matahari. Mereka berikan kenikmatan, Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kenyamanan, Allah berikan gemah, ripah, loh, jinawi, aman, tentrem, nikmat luar biasa, tapi mereka berbuat syirik kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan bendungan Ma'rib
Sailal Arim, bendungan Arim yang besar, yang kokoh, yang mereka buat sendiri, Allah hancurkan bendungan itu, maka kemudian mereka porak-poranda dan Allah jadikan dua kebun yang subur makmur menjadi kebun yang tandus, yang kering, yang hanya ditumbuhi dengan tumbuhan-tumbuhan sidir bidara yang tidak memberikan banyak manfaat. Kenapa mereka demikian? Karena mereka berbuat syirik kepada Allah, mereka menyembah matahari. Maka pelajaran terakhir atau pelajaran satu-satunya pelajaran yang harus kita ambil dari kisah negeri Saba adalah perbuatan syirik kepada Allah bisa menghancurkan semua kenikmatan. Dan beberapa hari yang lalu banyak tersebar di media sosial, ada sekarang istilah perdunu. Jangan tahu itu perdunu? Persatuan Dukun Nusantara. Allah berikan nikmat kepada negeri Indonesia yang kata orang negeri kita negeri surga, kata orang tanah kita tanah surga. Semuanya nikmat, emas ada, batu bara masya Allah, semuanya ada. Allah minta bersyukur kepada Allah dengan beribadah hanya kepada Allah. Kok ini membuat sebuah persatuan dukun Nusantara? Rasulullah SAW menyampaikan terakhir, man atakahinan fasa'alahu lam tuqballahu salatuhu arba'ina yauman. Siapa yang datang ke dukun, minta nanya ke dukun tanpa membenarkan ucapan dukun, cuma nanya saja, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kalau tanya dan membenarkan ucapan dukun, maka dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Lalu bagaimana dengan dukun itu sendiri? Kalau hukuman yang datangi dukun saja seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Ini mungkin sedikit tentang masalah negeri Saba. Allah berikan nikmat kepada negeri Saba dan Allah cabut nikmat itu karena mereka tidak bersyukur kepada Allah. Ayat terakhir yang Allah sampaikan, Allah telah berikan nikmat aman, Allah telah berikan nikmat rezeki, Allah telah berikan nikmat tentrem kepada salah satu negeri, kemudian mereka kufur terhadap nikmat tersebut, tidak beribadah kepada Allah, maka Allah ganti nikmat aman menjadi rasa takut. Allah ganti nikmat rezeki menjadi kelaparan, disebabkan atas ulah dosa yang mereka lakukan sendiri. Maka jangan sampai negara yang kita cintai ini Allah cabut nikmatnya. Maka mari kita jaga dengan kita sama-sama menjaga tauhid kepada Allah, menyampaikan tauhid kepada orang, dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.